Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herli, Waalaikumsalam, Mas kedengaran nggak Alfian. suara saya? Oh, jelas sekali. Jelas banget. Eh, Alhamdulillah. Sehat, Apa Mas kabar, Alfian? Mas? Baik-baik. Alhamdulillah. Mas Alfian di mana posisi sekarang? Ya, sekarang di Jakarta. Oh, sudah di Indonesia. Sudah di Indonesia. Ah, Jadi kemarin ah, ah, lulus 2022, terus juga kemarin ah, apa namanya sempat kerja dan segala macam udah kelar, terus sudah balik ah. ke Indonesia gitu. Oke, cuma masih sering bolak-balik ya, ada proyek gitu ya di Inggris. Ya, ya, kadang-kadang ada project atau kadang-kadang ada kerjaan juga, jadi eh, keluar negeri gitu. Tapi Oke. tapi sekarang sebenarnya udah menetap di Tangsel, Oh, di so far ya. Tangerang. Tangerang Selatan rumah, iya Ya, tuh. ya, ya, ya. Ya, so far sih, nggak tahu nanti ke depan gimana. Oh ya, Mas Alfian beneran Ya, asli orang Kumai? asli, asli ulun masih orang Oh, Kumai. ya, 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 ya. Oke, Lahir di oke. Pangkalan Bun, tapi Heeh, sampai selesai TK, terus habis itu pindah ke Kumai sampai heeh, heeh. kelar SMA gitu. Oh, iya, iya. Makanya aku kemarin dikasih Ya, tahu sama si Ranti, ada asli Kumai katanya. Oh, boleh, boleh, boleh. Mana? ya. Oh, iya, luar biasa loh. Dari Kak Herli berarti di mana nih ini posisi? kebetulan di Pangkalan Bun lagi ambil cuti. Kalau kerjanya kan di Sukamara. Oh, Ah, di oh di balai. Sukamara. Iya, di Permata Kecubung. Pernah Oh, nggak dengar Permata Kecubung? Permata Kecubung, belum kayak. Tapi Baleriam? Baleriam pernah, Ah, pernah, ya, pernah. sekitar situlah. Oh, sekitar situ. Ya. Soalnya nenek itu sebenarnya dari Sukamara, ibu dari Sukamara juga. Oh, ya, Jadi ya, ya. pulang pergi, ya. Oh, Kalau itu. Lebaran ke sana biasa ya, ke Sukamara. Oh, ya, ya. Tapi keluarga besar di ini ya, di Kumai ya, masih ya? Ya, bapak ibu di Kumai, Ah. tapi kebanyakan saudara di Sukamara. Jadi sering banget ke Sukamara. Oh, gitu. Mm-mm. Ini aku malah dapat kerjanya kemarin 2019 itu dapat PNS di Puskesmas Permata Kecubung. Masuknya kan Kabupaten Sukamara ya. Oh, ya, 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 Ah, ya. jadi Sabtu pulang ke sini ke Pangkalan Bun. Nanti Senin, Oh, Senin subuh balik lagi ke ini balik. Jadi weekend di Pangkalan Pangkalan Bun. Bun ya. Ini udah Oh, seminggu di sini ngambil cuti tahunan. oh, oke, 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 aman, oke, aman. oke. Oh ya, Mas Alfian, coba Ya, ini ceritain dulu dari kecilnya dulu gimana nih sampai ke kalau nggak salah fisika ya di UGM ya. ya, betul, Coba betul, betul, ceritain betul. dulu tuh gimana tuh. Soalnya aku baca juga nih Eh, agak melenceng nih ternyata dari S1. iya, iya, iya. Kita Oke, mah uh, di drive dengan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya. iya Jadi ya. eh, lahir di Pangkalan Bun, waktu itu masih ada rumah bersalin Bunda ya. Sekarang kayak udah Oh tutup. ya 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 Eh, ya. eh, Terus apa namanya tinggal dan besar sampai kelar TK itu di Hmm. Pangkalan Bun waktu itu TK Uh, Forindo. Terus uh, kebakaran hebat 99 itu sempat sakit-sakitan parah yang bikin sampai kena asma. Akhirnya orang tua memutuskan dari saran dokter untuk bisa pindah dari Pangkalan Bun karena waktu itu parah banget asapnya. ya Untuk coba kalau memang nggak bisa keluar kota, mendekati laut karena laut itu kan apa ombaknya kencang jadi ya nggak ya terlalu asapnya nggak terlalu ini. ya. Akhirnya orang tua memilih untuk pindah ke Kumai. Oh. Jadi mulailah hidup di Kumai sejak SD kelas satu. Uh, Terus lanjut SD di Kumai, SMP di Kumai, SMA ke Pangkalan Bun. Jadi di ya. SMA satu, terus baru setelah itu lanjut kuliah di alhamdulillah keterimanya di UGM gitu. Oke. Kedapat jurusannya fisika gitu ya. Uh, Sebenarnya awalnya Fisika nggak pengen murni fisika ya? sih. Fisika murni. Ah, Jadi itu sebenarnya juga nggak mulus. ah, Pengennya tuh dulu pengen banget dapat itu teknik sebenarnya, teknik elektro. Karena ah, kayaknya teknik elektro tuh keren ya bisa kerja di mana aja dan segala ya. macam. Jadi coba daftar, kebetulan kampus-kampus yang diinginkan itu eh, nggak lolos gitu ya, apa tiga besar kampus Indonesia itu.
Terus akhirnya ambillah tes, terus tes mikir kira-kira apa nih yang apa nama yang kira-kira mungkin bisa masuk gitu ya. Jadi pilihan terakhir itu di fisika murni. Heeh. Keterima fisika murni. Di Ya UGM udah ya. akhirnya di UGM gitu. Nah sebenarnya setelah setelah keterima UGM itu sebenarnya ada keterima yang lain juga kayak Undip dan segala macam Mm-mm. dan ITS gitu. Itu sebenarnya teknik Heeh. elektro, ITS teknik Oh, elektro, Undip teknik elektro. Cuman nggak tahu pas waktu sudah sampai di Jogja kayak jatuh hati sama Jogja. Jadi ya udah Jogja aja lah. gitu. Berarti Jadi lanjut. fisikanya itu sebenarnya pilihan kedua, ketiga Pilihan ya, berarti terakhir. ya, pilihan terakhir ya. Ya, pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Kalau pilihan utamanya malah teknik elektro ya, berarti Teknik gitu ya. elektro, betul. Pengennya waktu itu teknik elektro. Heeh. Cuman memang tadi apa namanya pengennya sih sebenarnya juga bisa masuk tadi tiga universitas terbesar ya, either UI, ITB atau Ya, ya, UGM. ya. Cuman semuanya tertolak gitu ya. Jadi akhirnya ambil tes. Waktu itu UI juga kita sempat tes, nggak keterima juga. ITB Heeh. tes juga nggak terima. UGM tes keterima tapi fisika. Heeh. Terus sebenarnya juga punya yang lain tadi kayak ITS, terus Hmm. juga Undip. Cuman mereka pengumumannya setelah itu, jadi pikir kayak Belakangan ya ya. udahlah Heeh. belakangan betul Heeh. betul. Jadi ya udah akhirnya di UGM gitu ceritanya. Oh gitu. Hmm. Cita-cita awalnya apa sih? Kok bisa di situ? Kecilnya dulu apa cita-citanya Eh, nih? jadi dulu tuh memang tertarik dengan hal-hal sains. Jadi dulu tuh sukanya nonton Discovery Channel, Ah, kayak biologi dan segala macam. Cuman ternyata pas waktu belajar itu memang lebih jadi dari sebenarnya dari awal sampai SD itu nggak begitu apa ya berprestasi lah ya. Kerjaan main aja gitu bahkan nggak pernah dapat ranking masuk itu jadi ada transformasinya itu di SMP. Ketika waktu masuk SMP kelas 1 SMP itu eh, ini cuman karena waktu itu ada Olimpiade Fisika baru iya baru iya tahu iya. ada Olimpiade Ah, Fisika Olimpiade Nasional dan segala macam. Cuman karena slot di orang yang daftar fisika itu kosong untuk anak SMP kita dan waktu itu butuhnya dua orang, cuman daftar satu. Terus guru fisikanya nyaranin kenapa nggak Alfian ikut aja waktu itu. Nah, karena matematikanya bagus, jadi waktu itu matematika oke lah gitu. Waktu masuk juga udah apa namanya agak terkejut juga waktu itu soalnya ah, soalnya cuman berapa gitu waktunya banyak terus dari sebanyak itu cuman bisa jawab sedikit kali gitu. ah, Jadi nggak bisa jawab juga, tapi itu ah, benar-benar mentransform karena setelah itu guru aku kayak benar-benar ngasih eh, masukan yang wah banget lah. Nah, di situ sebenarnya terpacu. Nah, setelah itu jadinya kepikiran pengen jadi saintis gitu. oh, Jadi awalnya kayak suka Discovery Channel pengen jadi ah, saintis. oke oke. Udah berlanjut gitu. Terus sekarang ya jadi seperti ini gitu. Iya. Berarti Ya, memang ya, ya. bakat awalnya memang udah kelihatan nih ke arah situ gitu. Eh, ya, nggak juga sebenarnya. Jadi waktu itu kan nggak lolos sama sekali pas waktu Heeh. ikut Olimpiade di SMP kelas satu itu. Oh, Olimpiadanya SMP ya ini ya? SMP Oh, yang waktu itu. SMP. Nek, Oke. waktu itu kelas satu baru masuk kelas satu SMP, terus diikutkan Olimpiade. Jadi satunya lagi itu kakak tingkat kelas 2 dia masuk Olimpiade. Nah, itu ketemu tuh pertama kali ikut kompetisi dan ketemu orang-orang pintar. Itu ngeliat yang pakai kacamata gitu kan, Cina-Cina gitu. Wih, Iya, iya. ngeri juga nih kan gitu kan. Wah, terus ini yang sebenarnya agak yang forever mungkin aku apa namanya akan ber apa ya punya rasa berterima kasih lah ya sama guru fisika aku itu. Heeh. Jadi dia bikin cerita yang aku nggak tahu benar apa enggak. Dia bilang katanya ya kamu sebenarnya bisa gini 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 kalau memang mau jadi juara dan segala macamnya.
Mereka itu dari waktu itu kan kita dari Kumai ya, SMP Ah, kecil, jadi SMP satu Kumai, iya, iya, iya. ketemu sama SMP di Pangkalan Bun, SMP satu SMP itu satu kan wah Arsel banget ya. ya. Oh iya. Oh, Arsel waktu itu kan, oh, jadi kayak guru waktu itu cerita bahwa mereka itu belajarnya gila-gilaan, giat-giat, apa segala pagi siang sore les dan segala macam. Ya, tapi mungkin kata gitu. Nah, terus semenjak itu tuh tergelitik gitu. Akhirnya sama guru itu, jadi belajar terus. Kita belajar fisika itu benar-benar setelah 2 bulan Olimpiade pertama, itu kita persiapan untuk Olimpiade tahun depannya. Jadi full 10 bulan itu belajar yang nggak tahu sama sekali apa-apa tentang fisika, yang waktu itu sempat benci banget dengan fisika karena guru yang Ah, satu ya iya, iya, itu iya. killer banget. Tapi ketemu guru yang kedua ini yang Iya. benar-benar bersahabat banget. Nah dari situ sebenarnya mulai mulai oh bisa ya ternyata, oh caranya gini ya. Di situ mulai mulai senang tuh sama fisika. Terus sampai akhirnya alhamdulillah tahun berikutnya lolos, menang Ah, mewakili juara satu di kabupaten, menang lanjut lagi ternyata sampai lolos juga provinsi di ya. provinsi. Ah, iya. Ah, terus mewakili nasional Heeh. gitu. Sudah habis itu udah wakilan nasional, berlanjut itu, jadi sejak kelas 2 SMP sampai SMA itu selalu Eh, mewakili Selalu nasional. mewakili ya. SMA satu kemarin Ah, juga ya. Iya. SMA itu juga. Iya. Nah, itu juga karena andil besar dari guru SMP sih yang Iya, benar-benar iya, iya. ini. Karena pas jadi anehnya, Mm-mm. uh, setelah beliau itu bercerita panjang lebar tentang sosok yang luar biasa ini, jadi diberi nama seseorang sebenarnya. Iya, iya, Yang iya. sebenarnya tuh kayaknya ya, nih menurut saya nih kayaknya nggak pernah ada itu sebenarnya. Cuman dia itu cara dia memotivasi untuk Heeh. bagaimana kita bisa punya idol atau tantangan yang itu jadi kita kejar nanti gitu. Udah sih, karena pas waktu apa menang juga sosok yang diceritakan yang diagung-agungkan tuh tidak pernah ketemu. Enggak ini ya, enggak ditemukan ya di yang Nggak diceritakan ditemukan, itu. Iya, iya, iya. nggak. Iya, jadi Oh, mungkin itu salah satu cara guru ya untuk bisa memotivasi, dan menurut aku caranya amazing. Dia tidak oke. menjatuhkan, dia juga tidak mematahkan semangat, tapi dia bilang memungkinkan orang Pangkalan Bun juga pintar banget, bisa ini, bisa itu. Iya, iya. Jadi kita juga, oh iya, kayaknya bisa gitu. Sampai sekarang gurunya itu masih ada nggak Mas Alfian? Masih. Ah, Hampir setiap tahun kalau pulang ke Kumai ah, pasti oh gitu. main, ketemu. Coba Sampai nanti sekarang masih berteman. share orangnya siapa biar anakku nanti kuleskan di situ. Iya, boleh Siapa, banget. siapa tahu Guru bisa SMP, ini. Guru iya, SMP ya. guru SMP Kumai, SMP satu Kumai, Oh iya, betul. iya, iya. Coba nanti minta nomor kontaknya atau apa ya. Ya, Oke, siap, 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 siap. siap. Oh, jadi gitu ya ceritanya berarti Ah, dari ah. SMP-nya itu ya yang Dari SMP, apa tumbuh betul. mulai awal ketertarikannya terhadap fisika itu. Heeh. Iya, dan juga sebenarnya yang ditumbuhkan adalah jiwa kompetitif. Mm, mm, mm. Jadi karena setelah itu nggak cuma fisika, kita bantai juga matematika, kita bantai Ah, juga biologi, iya, kita iya. bantai juga bahasa Inggris. Semua kompetisi Oh kita iya, iya. ikutin, Oke. kita bantai. Karena jiwa kompetisinya yang Heeh. benar-benar beliau itu bisa kemudian munculkan di anak yang nggak pernah ranking sama sekali, kerjaannya main layangan, main kelereng gitu ya, lari-larian masuk hutan karena Eh. belakang rumah kan di Kumai masih Iya, iya, hutan, cari iya. burung, main ketapel gitu. Tapi beliau bisa melalui dengan sabar dan cerita yang seru gitu. Jauh dari kata intimidatif sebagai seorang guru fisika, membuat seolah fisika itu sangat-sangat masuk Iya, akal. iya. Nggak cuman Kita mendengarnya aja udah menakutkan loh dengar fisika. betul, orang-orang selalu bilang kalau fisika itu rumus dan segala macam. Iya, iya. Beliau membuat itu tidak rumus. Mm, mm, Jadi bahkan rumus tuh bisa diceritakan kenapa ini bisa seperti ini. Kadang kita bisa pakai make sense, jadi pakai akal, pakai naluri mm, atau mm. pakai pemikiran aja. Kok bisa gini 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 gini. Jadi itu cara yang beliau ini. Dan sebenarnya yang tadi jiwa kompetitif yang benar-benar ditanamkan, akhirnya uh, jadi Alfian yang sekarang, yang fleksibel, yang nggak Oke. harus fisika. Kita coba gitu kan. Oke. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Sampai akhirnya kuliah S1-nya di UGM jurusan fisika. Tuh, Murni jurusan ya. fisika murni, betul, betul, Nah, betul, ini betul, ini betul. ini lagi nih, ku cari lagi ternyata Ya, lanjut ke Inggris kemarin
S3 ya. S3 Betul, eh, S3. S3-nya bentar-bentar. S3-nya tanpa S2 gitu ya? Betul, Ah, betul. nah, program Ya, coba jelaskan dulu gimana itu. jadi sebenarnya terinspirasi dari kakak tingkat juga. Jadi Ah, salah satu kakak tingkat yang apa namanya juga banyak banget menginspirasi aku itu namanya, aku spill aja namanya Mas Ahmad Ataka. Sekarang jadi dosen juga di oh iya UGM. iya. Beliau itu luar biasa banget lah gitu ya. Hmm. Nah, beliau itu sebenarnya yang dulu, jadi kita dulu ketemunya di Olimpiade Fisika waktu Hmm. di SMA kalau nggak salah atau Ah, SMP lupa. Nah, terus beliau masuk UGM, masuk juga UGM, tapi beliau masuknya teknik elektro. Nah, beliau oh. itu 1 tahun di atas aku, jadi begitu lulus, beliau langsung cari sekolah juga lah, cari beasiswa. Nah, beliau ini langsung lompat juga dari S1, langsung lompat ke S3 di Ah, UK juga, di iya, iya. London, di King College London. Kampusnya beda tapi ya. Beda, kampusnya Beda. beda di King College London. Terus ada juga yang apa namanya, eh, sama-sama teman-teman Olimpiade itu dari ITB juga kayak gitu, kakak tingkat juga. Lupa namanya kakak tingkatnya siapa karena nggak terlalu dekat kalau yang kakak tingkat yang itu. Tapi yang sama Mas Ataka dekat. Akhirnya ngobrol lah, nanya, Ah, Mas kok bisa gitu. ah, Dia kebetulan juga waktu itu bikin cerita panjang lebar, juga di post di sosial media, di post juga di tulisan kayak Medium dan segala macam. ah. Akhirnya ceritalah bahwa sebenarnya, nah ini mungkin informasi yang teman-teman juga Iya perlu iya iya. tahu, Ah, bahwa kalau kita banyak banget di negara di luar negeri sana itu mm. S3 itu tidak harus S2, Oh gitu. khususnya untuk kita yang science. Oh iya Sains iya iya. ini macam-macam ya. Jadi ternyata setelah setelah panjang lebar masuk itu ada yang jurusan farmasi, dia langsung Mm, lompat S1 langsung S3. Ada juga yang apa biologi dan segala macam. Pokoknya sains lah. mm, Sains itu kalau Mas Ataka sendiri itu teknik elektro. Jadi S1 langsung S3. Kuncinya gini, ketika kita cari kampus, kita lihat jurusannya, misalnya PhD in engineering dan segala macam, mm, kita lihat requirement-nya. Kadang-kadang di requirement itu ada ditulis gini, S1 aja, misalnya ah, S1 with upper class atau second upper class apa level gitu, atau apa namanya nilainya gitu kan. ah, Atau kalau enggak S1 slash master, misalnya master dengan nilai segini atau S1 dengan nilai segini. Itu sebenarnya sudah membuka peluang bahwa dia bisa didaftar oleh mahasiswa S1 dan kriteria tertentu. Nah, itu yang sebenarnya kemarin sempat lihat juga, oh ada nih di situ gitu kan. Cuman memang nggak pede waktu itu ah. kan, ya siapalah saya gitu Iya kan. iya iya. karena Ah, karena kalau dibandingin sama senior Mas Ataka ini, wah beliau ini ajaib lah ya. ah. Ajaibnya kayak yang eh, SMP aja itu udah nulis buku setebal Harry Potter, diundang Kick Andy, Iya iya terus iya. Iya. juga Olimpiade Gold Medal, dan em, apa namanya magangnya di Amerika dan segala gitu-gitu lah, pokoknya kayak saya Spesial lah kalau itu ya. spesial, anak spesial. Kayaknya susah untuk ngikutin gitu kan. Heeh. Ya udah, saya pakai trik waktu itu. Triknya adalah kan kalau kita mau sekolah itu kan kita daftar, kita cari supervisor dulu. Nah, saya buat email saya ke supervisor tuh segeneral mungkin. Saya nggak sebut bahwa saya mau jadi mahasiswa S2 atau S3, Ya. tapi saya kirim proposal riset saya. Saya mau Heeh. kayak gini risetnya. Gini, 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 saya punya pemikiran gini, Anda expertnya di sini, menurut saya kalau saya belajar dengan Anda untuk bisa lakukan eksperimen ini, saya bisa dapat output ini, dan output ini bagus untuk penelitian dan juga kemajuan teknologi, waktu itu Nah, saya bilang. Terus bolak-balik, panjang lebar, kita diskusi, interview dan segala macam. Di akhir, dia bilang, I accept you as a PhD student, gitu. Nah, jadi saya tidak bermaksud sebenarnya untuk daftar PhD, tapi heeh. triknya adalah dibuat segeneral mungkin sehingga
biarkan supervisornya yang merasa bahwa Memutuskan ini ya. orang memutuskan. Iya. Waktu itu triknya gitu sih. Oke. Gitu. Jadi sekali dayung dua tiga pulau terlewati gitu ya. Betul, betul, betul. Ya, jadi apa namanya programnya macam-macam. Ada yang Hmm. S2 dicampur S3. Jadi Heeh. kayak integrated study gitu. Jadi habis S2 langsung lanjut ke Lanjut S3 S3. tanpa tesis gitu. Nah, kalau yang saya itu pure S3, nggak ada Mm-mm. S2-nya. Berarti menghemat durasi kuliah juga ya, karena kan lompat tanpa ini. Betul, betul. Mm-mm. Eh, kalau tapi dari sisi saya sebenarnya enggak juga ya, karena ternyata kena COVID, jadi lama. Oh, oh iya ya, benar-benar hitungannya Betul. panjang juga Plannya ya. jadi panjang juga. Plannya sih Eh, sebenarnya bisa kuliah cepat. heeh. Eh, karena di Inggris itu bisa lulus antara tiga setengah tahun tuh bisa bisa udah Heeh. lulus PhD. S3-nya Saya tiga waktu setengah tahun itu tuh bisa ya. Heeh. ya 3,5 tahun. Jadi S1 langsung misalnya S3 setengah tahun dapat PhD bisa. Heeh. Kalau yang Eh, melalui proses dari S2 dulu ke S3-nya itu biasanya berapa tahun kalau yang gitu? 4 tahun at Empat. least. Oke. Heeh. Hmm, Jadi at least 4 tahun, bisa 5 tahun. ya, Jadi tergantung 4 sampai 5 tahun. kepangkas banyak berarti ya harusnya ya. Kalau nggak ada Ya, COVID itu. kalau nggak ada COVID, betul, betul, betul. Eh, Oke, biomedical engineering, benar ya? Betul, Biomedical betul. engineering. Oh ya Iya. ya ya ya. Itu agak ini juga di kami. Gimana tuh? Di bidang gimana maksudnya biomedical engineering itu? Jadi kan teknik biomedis sebenarnya. Heeh. Cuman memang kemarin itu saya langsung masuk ke bagian researchnya. Jadi Mm-mm. research yang kita lakukan itu kita coba buat untuk melakukan metodologi diagnosis menggunakan Mm-mm. aroma dari cairan-cairan atau apa namanya waste-waste dari tubuh lah. Bisa itu dari nafas, bisa itu Mm-mm. dari aroma urin atau stool gitu ya, atau dari swab gitu. Jadi kemarin kita coba kemudian menganalisa aromanya itu seperti apa, kita cari biomarkernya sedemikian rupa yang melink pada suatu penyakit tertentu gitu. Mm-mm. Kemarin kita berhasil apa namanya lakukan itu di berbagai macam sampel, mulai dari darah, urin, terus juga apa namanya kotoran, terus Mm-mm. nafas, sampai vaginal swab, terus Mm-mm. juga sputum gitu ya, untuk berbagai macam penyakit. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya penelitiannya ada 20-an lebih. Kalau misalnya mau di search itu namanya non-invasive diagnostic tool. Jadi dia mencoba untuk mendiagnosis suatu penyakit tanpa Mm-mm. invasif gitu, tanpa sebenarnya tanpa suntikan, tanpa mungkin kolonoskopi yang Mm-mm. masukin kamera dan segala macam. Jadi harapannya itu memang teknologi itu munculnya dari salah satu peneliti senior yang ada di universitas yang saya belajar di sana, di Mm-mm. Warwick itu. Jadi makanya kenapa pilihnya universitas tersebut gitu, karena memang ilmu tersebut awalnya munculnya di universitas tersebut. Sudah jadi penelitian macam-macam, mulai dari kita coba diagnosis kanker pankreas Oh iya ya, oke menggunakan oke. aroma kotorannya. Mm-mm. Jadi kita coba bandingkan antara pasien yang sehat dengan pasien yang punya kanker pankreas. Mm. Terus juga antara kanker pankreas stage 1, stage 2, stage 3, stage Mm-mm. 4 kita Ya. bandingkan dari aromanya sama antara pasien dengan kanker pankreas dan pasien dengan penyakit lain, misalnya inflammation bowel disease, Mm. terus IBS gitu ya, atau penyakit-penyakit lain gitu. Apakah bisa membandingkan? Itu kita juga publikasinya. Selain itu kita juga penelitian diabetes, TB, Mm-mm. terus IBS, Alzheimer, banyak banget Mm-mm. Demensia Alzheimer. kemarin. uh, Bagaimana bisa mendeteksi kemungkinan akan Alzheimer dari perubahan biom di pencernaannya. Kita publish juga itu. Terus kita bikin alatnya juga yang portable, kita publish juga. Jadi kemarin alhamdulillah lulus dengan
salah satu publikasi terbanyak di kampus ya, sekitar 30-an lebih, 30 ya. 32 Ah, paper, iya iya jurnal iya. paper. Ah, Betul, sempat cari saya kayak 30 lebih nih. betul, betul, Iya iya. betul. Eh, Oh, jadi gitu. Berarti yang di penelitiannya tadi fokusnya di kanker pankreas ya, yang mendeteksi Eh, untuk kanker pankreas gitu. Fokusnya itu sebenarnya di AI-nya. Jadi bang, saya itu data ANA. Jadi gini, kalau kita lihat kan ada bagian depan, yaitu Mm-mm. dokter yang mengambil sampelnya, terus nanti sampel kemudian di running di alat. Mm-mm. Nanti habis running di alat itu akan dapat data, data dianalisis menghasilkan hasil, gitu kan ya. Oke. Nah, yang saya lakukan itu ada di bagian sampel datang ke saya, terus saya Mm-mm. analisa menggunakan alat yang kita kerja sama-sama company-nya. Heeh. Terus kita bangun dapat datanya, kita bangun bagaimana cara menganalisa data supaya kita dapat mengekstraksi apa namanya biomarker atau link yang tadi sampai akhir. Nah, itu kita menggunakan AI sama machine learning. Nah, saya itu bangun data analisnya ini dari awal sampai akhir, bagaimana step by stepnya supaya kemudian menghasilkan hasilnya kita verifikasi dan segala macam. Itu yang saya kerjakan. Jadi sebenarnya lebih fokus pada data analisisnya, tapi kemudian sudah jadi kita aplikasikan ke berbagai macam penyakit Mm-mm. dengan beberapa tweak sesuai dengan jenis penyakitnya gitu. Salah satu yang paling paling sukses maksudnya membawa kita cukup apa namanya ada nama lah ya di bagian di publikasi waktu cukup cukup menggemparkan adalah di kanker pankreas. Mm-mm. Terus jadi tapi kalau di highlight itu sebenarnya kita ada di cancer, terus di IBS, IBD, diabetes sama TB. Oke. Melalui bisa dari urin, darah, nafas gitu ya, Betul, dari so. Oke betul, oke betul. oke. Sebenarnya beberapa penyakit ini ada yang kita cuman apa ambil urinnya aja. Jadi Mm-mm. hanya kita mendeteksi urinnya aja. Ada yang kayak misal kanker pankreas ini kita semuanya, mulai dari urin, kotoran, terus juga nafasnya gitu benar-benar dari katakan 150 pasien yang kita ikuti perjalanan penyakitnya itu kita ambil secara reguler sampelnya gitu terus kita teliti. Bahkan kita juga ngikutin kayak pasien-pasien yang sudah diambil kankernya atau sudah diambil polipnya apakah ada perubahan gitu, apakah kita bisa membedakan antara pasien yang sebelum polipektomi sama setelah polipektomi apakah ada perubahan aroma kotorannya gitu sehingga kita bisa mendeteksi ternyata kita ada perubahan dan kita bisa Oke deteksi dan kita publish juga gitu. oke. Itu yang salah satu yang paling besar sebenarnya project ya. Yang lain juga juga lumayan gitu. Nah, project ini udah berbentuk apa kayak alat gitu, udah di ini, maksudnya Em, udah sampai ke jadi digunakan gitu. eh, eh, nggak tahu sekarang ya kayaknya Nah, belum ya kayak. Jadi sebenarnya alatnya itu namanya Ion Mobility Spectroscopy. Kita nah, Ion Mobility Mass Spectroscopy. Em, IMS gitu ya. nah. Itu tuh ada perusahaan yang dia punya alat itu tuh sebenarnya untuk analisa kimia biasa aja. Hmm, hmm, hmm. Nah, tapi kemudian kita ubah untuk bagaimana ini masuk ke dalam medis. Kita juga kerjasama sama company-nya waktu itu, karena memang ada plan untuk company itu masuk ke dunia medis gitu. Jadi kita kerjasama sama mereka. Udah kita coba modifikasi dan segala macam, jadi gitu. Hmm, Nah, apakah penetrasi marketnya sekarang udah jalan? hmm, Itu hmm, hmm. nggak kurang tahu ya sekarang. Oh gitu ya. Tapi ini konsep yang mirip-mirip sama Genos waktu Ah, COVID ya. iya Ada iya iya Genos. ya. Nah, Genos ya. Nah, Ya. kemarin tuh saya juga pengembang awal Genos sebenarnya. Jadi Oh. dosen Genos itu adalah dosen pembimbing saya waktu di UGM. Hmm, hmm, hmm. Kayak gitu. Makanya proyek ini kalau memang Hmm, misalnya udah berbentuk jadi barang itu sangat berguna sebenarnya di kami puskesmas tentunya karena screening awalnya itu kan yang di lapangan kami yang lebih sering ini. betul, 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 Rata-rata betul. kan kalau kayak pasien kanker apa gitu terdeteksinya udah stadium lanjut. Kalau nggak 3, 4 udah Betul. gejala ini dia. Kalau ada alat ini minimal kita di stadium awal udah kita deteksi
bagus betul sebenarnya kalau betul. sampai kami di Puskesmas punya gitu. Iya, iya, iya. Eh, Jadi memang waktu itu kita itu lebih ke penelitian proof of concept, terus juga ya memang fokusnya pada research. Jadi karena di dunia industri research dengan mass production itu beda jauh gitu. Karena kalau research kan kita pengen tadi proof of concept, bisa jalan apa enggak dan segala macam. Begitu masuk production itu kan kita mikirnya beda tuh. Mikirnya adalah gimana profit, ya, ya, ya. gimana bisa memproduksi dengan efisien dan harga yang paling murah, terus juga jalur distribusi seperti apa, maintenance dan lain sebagainya. Jadi itu whole complete different apa monster itself gitu ya dibandingkan penelitian. Iya, Jadi iya, 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 iya. memang pas waktu bagian productionnya, apakah mass production dan segala macam itu nggak terlalu involved. Nggak tahu sekarang gimana produknya. Hmm. Oke. Kalau selama kuliah di Inggris ini biaya sendiri atau gimana? Beasiswa? Beasiswa full Full. dari LPDP. Oh, Full LPR. Nah, LPDP. proses mendapatkan beasiswanya itu gimana itu, Mas? Wah, itu juga berdarah-darah, Berdarah-darah kena juga. darah. Iya, jadi kalau bisa dibilang ya, uh, jadi uh, itu berdarah-darah banget. Eh, iya, untuk bisa dapat beasiswa kan kita perlu TOEFL atau IELTS ya. Iya, 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 iya. Itu kan kalau orang mungkin mungkin sekali tes lolos, saya itu 3 kali. Saya masih Oke. ingat banget harganya 2.850.000. Jadi itu bakar duit. Cerita konyolnya waktu itu eh, jadi setelah lulus itu sempat temani nenek karena sakit dan segala macam. Lalu kemudian ada sahabat yang nelpon, Alfian katanya kamu mau pengen coba daftar beasiswa ya, pengen Ah, dapat ke luar negeri ya, katanya. Saya bilang iya. Kalau gitu udah ambil tes TOEFL atau IELTS belum? Belum. Terus dia bilang, kapan ke Jogja? Saya bilang minggu depan. Terus dia bilang katanya, ya udah jadi partner belajar ya, kita ambil IELTS ah, aja. Udah daftar aja IELTS gini 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 gini. Nanti bareng aku belajar ya. Oke. Malamnya minggu depannya ketemu, ternyata dia udah daftar duluan IELTS-nya. hmm, Terus dia bilang, ya udah malam ini cepetlah daftar biar kita bisa dapat slot yang sama waktu itu. nah, Jadi tesnya bareng-bareng. Karena kan kalau misalnya dia tes duluan, saya tesnya belakangan, hmm. jadi dia lebih rajin, saya tidak serajin dia. Waktu itu pikirnya gitu kan, kita harus sama nih, harus Iya, iya, bareng iya, nih, iya, iya. supaya sama-sama kerasa pressure-nya. Ah, Daftarlah, waktu itu nggak ngerti sama sekali IELTS itu apa. Malamnya baru beli buku. Terus habis itu malamnya oh, langsung ya udah kita coba tes IELTS pertama kali. Jadi demo dulu kita kan, maksudnya trial dulu nih, kayak try on gitu ya. Kita bikin seolah-olah kita baca dulu IELTS tuh kira-kira gimana sih peraturannya. Oh misalnya 40 menit, terus nggak boleh buka ini dan segala macam. Nanti dilihat waktunya. Udah kita coba simulasikan seperti tes IELTS beneran. ah, Waktu itu targetnya kalau untuk beasiswanya minimum 6. hmm, Uh, Terus kalau untuk kampusnya, karena memang waktu itu pengen di Inggris, hmm. itu 6,5. Dengan nggak ada yang di bawah 5 kalau nggak salah waktu itu. Oke. Nggak ada di bawah 6, sorry, nggak ada di bawah 6. Pertama kali tes itu susah banget. Terus juga itu masih ingat banget dapatnya cuma 3 apa ya. Dari Gila dari setengahnya gitu. standarnya 6 ya setengahnya. Iya. Terus dan waktu itu daftar untuk tes 3 minggu ke depan. Dan udah bayar 2.850.000. Mikir gila nih, baik bakar duit nih gitu. Eh, Terus eh, akhirnya ya udah, karena itu memang juga apa namanya belum daftar kerja juga. Jadi kemarin itu sebelumnya pikirannya adalah pengen daftar kerja dan daftar beasiswa, mana yang duluan keterima eh, itu yang di ini. Nah kebetulan gara-gara tiba-tiba daftar ini dan sesusah itu, akhirnya daftar kerja udah lupa waktu itu. Udah pokoknya mikir gimana supaya nggak rugi 2.850.000. Itu yang kedua ya, yang Yang pertama, yang yang pertama pertama. ya Mas, yang Iya, pertama. yang pertama. Oh, ya udah, tuh belajar pagi, siang, sore, malam tuh berdua tuh sama dia. Tes tek, keluar hasilnya 6. Eh, iya, hasilnya 6. Cukup untuk daftar beasiswa, tapi nggak cukup untuk daftar ke Inggris ya, gitu kan. Terus,
Enggak, 6,5, 6,5, 6,5. Dapat langsung dapat 6,5. Iya. Heeh. Pertama kali pas setelah 3 minggu berdarah-darah itu pagi siang sore malam bener bu bahasa Inggris saya terus dapat 6,5 tapi ada writing itu cuma 5 kalau nggak salah. Mm-mm. Korea 5. Jadi udah cukup lah ini untuk ini. Akhirnya daftar beasiswa. Jadi sambil daftar beasiswa, tahu nih harus ngulang IELTS ya untuk bisa daftar kampusnya. Udah itu bulan berikutnya daftar lagi. Jadi halat cuma 1 bulan belajar lagi. Tapi ternyata sambil daftar beasiswa itu cukup hektik juga nggak bisa terlalu Mm-mm. fokus gitu sama satu. Iya. Akhirnya fail, tapi beasiswanya lolos, lanjut dan segala macam. Yang ketiga, nah yang ketiga itu baru tuh Fokus ya. apa namanya fokus. Yang Heeh. ketiga itu juga akhirnya dari lolos beasiswa itu dapat ini temen yang lumayan pinter-pinter gitu, Heeh. banyak akhirnya minta bantu mereka untuk kalau nggak salah waktu itu ada 7 mas, ada 7 temen yang jago-jago. Ada 3 di antara itu IELTS-nya perfect, 9. Heeh. Jadi IELTS perfect itu 9. 9 deh, 3 orang. Terus datang ke mereka, guys minta tolong dong gitu. IELTS aku segini, aku pengen naik 0,5 aja tuh. Heeh. Kayak 0,5 aja. Jadi segini minimum aja. Tiap hari aku bakalan kirim ini maki-maki aja dah. Pokoknya coret-coret aja Heeh. tulisan aku. Pokoknya habisin Yang aja penting pokoknya. ajari Nah, pokoknya. yang penting ajarin dan naik, improve. Oke, katanya. Oke, siap katanya gitu. Udah dibantuin sama teman-teman itu. Ya, itu yang urusan IELTS. Nah, kalau urusan beasiswanya itu juga berdarah-darah. Tahu kalau beasiswa kan cukup kompetitif dan kebanyakan orang-orang itu gagal di wawancara. Jadi ketika tahu saya lolos wawancara, yang saya lakukan, lolos administrasi dan akan wawancara bulan depannya, yang saya lakukan adalah saya kumpulkan orang yang lolos itu sebanyak-banyaknya dan kita drill wawancara. Heeh. Jadi setiap hari itu saya drill, nggak tahu 4-5 kali sehari, pagi, siang, sore, malam, Simulasi dan gitu ya. bahkan simulasi. Jadi bahkan akhirnya kita bikin komunitas tuh waktu itu di Heeh. Jogja, komunitas yang drill wawancara. Jadi kita setiap malam itu nongkrong di kafe mana gitu, katakan 20-30 orang, teman-teman yang baru kenalan bahwa dia itu Ah, lolos lolos administrasi, kita duduk bareng, kita putar tuh. Jadi kita cari apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar di wawancara beasiswa, kita tulis dan segala macam, kita print itu, terus kita print juga CV kita dan hmm. aplikasi ini kita. Terus ketemu sama temen tuh kita tukeran. Ini CV aku, ini pertanyaan dari aku, ini CV Heeh. kamu, pertanyaan dari aku. Kita pelajarin dulu 10-15 menit kita baca, habis itu kita mulai. Oke, kita Oke. mulai tanya Ya. jawab. Nah, langsung tanya jawab, nanti dia nilai ke kita. Heeh. Oh, kamu nggak pede ini, jawaban kamu Heeh. aneh, ini nggak make sense, ini kamu Heeh. selfish, ini kamu mana mungkin orang ini, pokoknya Heeh. udah begitu ini Saling menilai lah pokoknya ya. saling menilai. Pokoknya waktu itu saya bilang ke teman-teman gini, guys kita bikin simulasi dengan mindset gini. Kalian punya uang yang banyak banget, yang nggak terhingga, gitu kan? Dan kalian pengen biayain orang ini untuk kuliah, gitu kan? Heeh. Kira-kira dari jawaban orang-orang teman-teman kita dan termasuk saya nanti, gitu kan? Kan kasih nggak duitnya? Nah, jadi setiap habis simulasi, pertanyaan berikutnya adalah kasih duit nggak gitu. Oh Heeh. enggak kata enggak, karena kenapa Jadi enggak, nah motivasi ya. baru dia bilang mikir kata, karena kamu selfish hanya mikirkan diri kamu sendiri, Hmm. abis itu ke depannya juga nggak jelas apa segala macam gitu gitulah. Nah dari situ sebenarnya kita terbentuk, kita plannya di situ itu menyebar ternyata sampai Semarang, Malang, dan Bandung. Jadi ada chapter Semarang, chapter Malang, chapter Bandung, kita bikin Discord, kita latihan satu-satu. Dan itu jadi kayak katakan 30 orang datang, jadi kita bikin lingkaran gede gitu, 15 orang di dalam, 15 orang di luar, terus muter gitu. Jadi 15 tuh ketemu semua gitu ya. Iya, 15 menit kita drill, 10 menit tanya apa aja. Ah, Jawab, jelek gini gini oke gini oke gini gini ya gini. ya. Oke, muter, geser. Saling menilai. Gitu. Ya, Kayak sering. Jadi pas wawancara pas kemarin tes beasiswa eh, sekali coba langsung lolos, alhamdulillah. oke. Ya itu karena bantuan teman-teman juga. Jadi kita bikin komunitas, kita latihan bareng, Heeh. berdarah-darah, ya alhamdulillah hasilnya sesuai gitu.
Berarti urutannya itu kita untuk mendapat beasiswa itu lulus di tes cari beasiswanya itu dulu, baru cari kampusnya gitu ya. Macam-macam. Kalau LPDP itu fleksibel. Ada Heeh, yang bisa dapat beasiswa dulu, ada heeh. yang bisa kampus dulu. Oh iya Kalau iya. case saya itu beasiswanya dulu, Hmm. baru dapat kampus gitu. Ya, Oke oke. Berarti total di Inggris hampir 5 tahunan ya? betul betul. Eh, Dari 2016 sampai 2006, 2022, 7 tahun ya eh, berarti. iya iya iya. Iya. 2022. Iya, kemarin Bar, tuh sebenarnya saya setelah lulus, saya mm, sempat postdoktoral dulu sekitar mm. setahun 3 bulan, terus baru pulang Oke. In- postdoc. Ini kan itu kan Mas ya, apa biomedical engineering itu termasuk yang ini nih juga nggak sih? Aku kemarin itu ada sempat baca gitu yang robot-robot medis itu loh, termasuk itu bukan? Iya, iya, Heeh. betul, Bagian dari betul, situ betul. juga ya. Iya, iya. Oh ya ya, ya. Kemarin baru sih, baru 2 bulan 3 bulan yang lalu di Indonesia itu ada namanya, aduh lupa udah di ujung lidah ini apa robotnya di Rumah Sakit Siloam itu Da Vinci. Oh, Da Nah, robot Vinci, Da ya, Vinci. tahu. Iya, iya berarti Iya, iya, bagian iya. masuk di situ ya berarti ya. Heeh. Iya, karena sebenarnya biomedical itu kan Mm-mm. cukup luas sebenarnya. Ada kalau yang saya kan berarti fokus pada diagnosis. Da Mm-mm. Vinci itu robot apa namanya robot yang operasi ya. Dia fokus pada berarti Robot kan biomedik gitu pelayanan. ya dia ya. Jadi kalau Da Vinci itu robot yang membantu dokter untuk Mm-mm. melakukan operasi gitu. Mm-mm. Jadi apa namanya dia dia halus gitu ya, Iya bisa iya. motongnya Heeh. pelan Iya, gitu gitu gitu. dia kan Nah, meminimalkan luka bedah juga kan karena robot yang main betul. ya. Heeh. Betul. Nah, Da Vinci itu lebih ke pelayanan. Kalau saya Mm-mm. lebih di diagnosis. Jadi Diagnosis macam-macam. ya. Iya 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 iya. Ada juga yang genomik gitu ya. Mm-mm. Ada juga stem cell dan segala macam. Jadi Mm-mm. cukup luas sebenarnya range-nya untuk biomedical. Iya, iya, iya. Oke. Ini bayangan juga untuk kami nih yang pengen melanjutkan lagi itu. Oh, berarti biomedical engineering itu bidangnya seperti ini nih gitu. Ya, ya, bidangnya cukup Iya, iya. luas. Makanya tergantung dari expert kampusnya Mm-mm. sama supervisornya juga gitu. Oke. Apakah dia punya lab yang sesuai gitu ya. Kalau saya dulu berafiliasinya dengan Biomedical Sensor Laboratory. Jadi memang sensor laboratorium biomedis gitu. Mm-mm. Oke. Nah, itu kan kuliahnya kemarin di Inggris. Ini balik lagi nih ke Indonesia. Ya. Perbedaan yang paling ininya apa, Mas? Selama di Inggris terus balik lagi ke Indonesia apa nih perbedaan dari pendidikannya, dari pekerjaannya apa yang beda? Eh, nggak, katanya sih memang juga tempat kerja kita saat ini Mm-mm. itu super duper hektik. Iya, iya, iya. Yang saat ini di Indonesia ya. Em, Khususnya kan sekarang saya kerja satu sehat Mm-mm. itu di satu sehat saat ini. Oh, di Kementerian Kesehatan berarti ya? Eh, itu adalah salah satu proyek Mm-mm. ambisius dari Pak Menteri. Mm-mm. Aduh. Pace-nya cepat banget gitu ya. Kalau dulu dulu itu kebanyakan kerja sendiri. Mm-mm. Maksudnya kerja sendiri itu di lab, mungkin sama supervisor, sama beberapa orang. Sekarang kerja dengan tim yang 200 orang gitu ya. Terus juga proyeknya yang seabrek Iya, banyak. iya. Eh, Terus juga mostly dulu itu karena postdoc dan penelitian kita di belakang layar. Kita nggak Mm-mm. pernah ketemu sama walaupun sekarang juga nggak pernah ketemu sama pasien ya. Tapi maksudnya kita kebanyakan ya sama data komputer dan segala macam. Nah sekarang kebetulan saya posisinya sebagai apa namanya Wakatimker kalau saat ini ya. Wakil Ketua Tim Kerja Mm-mm. Kesehatan Lanjutan dan Biotek gitu.
itu nggak cuman teknis, tapi kita juga ada eh, apa namanya memanage keinginan klien kita dari satker apa atau dari direktorat lain tentang program dan segala macam. Jadi kalau yang sekarang itu human to human itu lebih Iya, banyak iya, lagi iya. ketimbang dulu tuh hanya kita ke komputer, ke Mesin ya. data, ke mesin ya. Nah, itu yang sebenarnya juga cukup challenging awalnya dari yang anak ke lab yang nggak terlalu banyak ketemu manusia, Ah, terus jadinya sekarang itu sehari bisa 7 meeting yang iya, kadang iya, iya, meetingnya iya. itu barengan satu meeting lain misalnya kiri bahas tentang TB, kanan bahas Kanan. tentang kanker, terus duduk ngobrolin bahas tentang pencatatan apa CKG, cek Iya, kesehatan gratis atau iya. apalah gitu. Jadi ya itu yang benar-benar cukup chaotic sih sebenarnya, Hmm, tapi in a good way gitu. oke. Iya. Agak tadi sempat keputus tadi sinyalnya. Eh, Ya, Kerjanya sekarang berarti di ini ya, berarti di bawah ini Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi tim ya, ya, betul. Kalau kalau di hire-nya sebenarnya kita di Peruri gitu ya. Peruri itu perusahaan pencetak uang, tapi dia mm, kemudian bertransformasi menjadi perusahaan digital. mm, Sebelumnya itu di DTO, Digital Transformation Office, langsung di bawah Kementerian Kesehatan, tapi kemudian ada restrukturisasi. Sekarang di bawah Peruri, tapi sebenarnya kerja untuk digitalisasi kesehatan di Indonesia. ya, ya, ya. Kita kerja langsung sama Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Berarti termasuk CKG apa gitu bagiannya Hmm. Mas Alfian yang ngurus ini. Kita itu bagi dalam beberapa apa namanya squad bisa dibilang ya. Ya, ya, ya. Ada yang squad untuk primer, primer itu kan Mm-mm. kayak puskesmas dan segala Ya, macam. Ada yang sekunder, sekunder ini kesehatan lanjutan, rumah ya, rumah sakit dan segala sakit. macam. Nah, nah saya itu yang di sekunder. Di Nah, rumah saya sakitnya ambil ya. di rumah sakit ya. Jadi rumah sakit up itu saya tuh apa namanya megangnya. Jadi CKG kan mostly di Iya, di puskesmas tuh. temen gitu. Ya, Oke. betul. Oke, mungkin terakhir Mas Alfian ada rencana apa nih ke Ya, depannya? Atau mau balik ke Kumai atau gimana nih? em, ke alhamdulillah sekarang tuh kerjanya fleksibel. Kita bisa work from anywhere sebenarnya. Ya, Jadi cukup sering sebenarnya pulang Kalimantan itu mungkin bisa 3 kali, 4 kali oke. setahun. Eh, Hmm, terus plannya sih sebenarnya eh, pengen nyuksesin digitalisasi ini sih. Saya tahu di puskesmas itu aplikasi banyak iya, banget kan. iya, iya, itu termasuk yang Kasihan, dikeluhkan. iya teman-teman di apa namanya di field itu kan Iya. harus input ini, harus input itu Ah, gitu ya. nanti Eh, masing-masing penyakit aplikasi beda lagi. Maksudnya kok nggak betul, satu aja gitu gitu. betul, Jadi betul. Nah, misi itu sebenarnya juga kebawa dalam dalam eh, dalam tim kita dan juga masuk dalam hati saya gitu ya iya, iya, untuk iya. kemudian kita mensimplifikasi aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian Kesehatan ini jadi lebih simple, inputnya satu aja. Visi kita sih melalui Satu Sehat ya, menjadi tadi platform yang untuk interoperabilitas. Hmm, Jadi harapannya nanti mungkin bisa mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ini jadi satu aja gitu ya. iya. Harapannya diinput sekali lewat simpusnya aja. Jadi Hmm, semua pintu gerbang itu disimpus, masukin aja datanya di situ, otomatis terkonek dan segala macam. Urusan pelaporan jalan bersamaan dengan pelayanan. Jadi iya. dokter-dokter, nakes-nakes itu bisa fokus pada pelayanan, Pelayanan, iya, tidak iya, iya. terlalu kehabisan waktu pada pelaporan karena Hmm, pelaporannya otomatis tergenerate dari data-data yang dimasukkan saat pelayanan. iya, Inginnya itu iya, mimpi besar yang pengen banget juga iya. direalisasikan. Termasuk juga bagaimana kita bisa mensimplifikasi dengan BPJS karena Hmm. BPJS juga punya sistem sendiri gitu ya supaya nggak double input ya harus input satu ke Satu Sehat satu Hah? juga Ke kemudian BPJS juga. BPJS. Hah? Ya, kenapa nggak satu aja gitu kan, itu juga plan kita saat ini lagi jalan dengan rujukan Picare dan Iya, juga iya, iya. Sisrut dan juga Satu Sehat rujukan. Kedepannya juga ingin simplifikasi hal-hal lain. Jadi saat ini sih masih
kayaknya akan berfokus pada itu untuk Mm. karir di medis. Tapi di luar itu juga punya eh, apa namanya proyek-proyek lain di luar. Ya. Sekarang kemarin barusan kita buka kafe di Sukamara Oh namanya iya, Kiasus Space. coba apa? Di mana? Di Sukomara? Di Sukamara namanya Kiasus Space. Oke oke, tahu Iya, aku itu tahu. iya. Nah, terus kemarin sempat juga di Jambi ada satu. Terus kita berpikir mau buka tempat yang lain juga. Eh, Terus juga sekarang ada beberapa eh, apa namanya usaha-usaha yang lain juga yang mau kita kembangkan. Sebenarnya mimpinya itu sebenarnya gini, gimana bisa financial freedom yang pertama, sehingga tidak terlalu berpikir tentang finansial, lalu kemudian bisa berfokus pada kontribusi. iya Karena mau nggak mau gimana pun kita sebagai kepala keluarga gitu ya Mas ya, iya. maksudnya tetap harus bisa meng-provide ke keluarga, Iya. tapi kemudian jiwa untuk berkontribusi tetap terus terbakar dan terus dijalankan gitu. Eh, jadi dua itu sih sebenarnya yang drive untuk kemudian bisa bangun pagi tiap hari. Eh, Oke, sukses lah buat Mas Alfian, sukses dunia akhirat pokoknya. Sip. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak. Sama kami mungkin nitip tolong diperjuangkan tadi untuk mensimpelkan aplikasi-aplikasi Betul. itu tadi. Iya, iya, Oke, iya. oke. Kita kita yang lagi kerjakan juga simplifikasi untuk RS online. Jadi Hmm, em, aku nggak tahu kalau puskesmas yang ngisi atau enggak. Kayaknya enggak ya. Kayaknya rumah sakit aja untuk yang RS online. Itu juga kan sebelumnya harus input di RS online, harus input ini kita beberapa input on the way. Kayaknya akhir tahun ini akan nggak perlu double input lagi. hmm, Terus ya kita ada plan untuk kemudian bikin ini lebih terintegrasi dan lebih simple. Jadi harapannya teman-teman bisa fokus pada ya, pelayanan aja. ya. Oke, oke. Terima kasih sekali. Aku Ya, terima kasih loh Mas Alfian udah menyita waktu istirahatnya ini. nggak apa-apa. Luar Saya biasa senang loh. juga untuk bisa Ya, cerita-cerita. cerita ini ya. Sama tadi aku minta ini ya, WA ya, nomor si Bapak penginspirasi ini. Oh, siap, 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 siap. Nanti Oke, saya kasih. siap-siap. Oke, Siap, makasih siap, Mas siap. Fian ya. Terima kasih. Ya, terima Selamat kasih banyak. istirahat ya. Sama-sama. Assalamualaikum ya. Mas Tika, Waalaikumsalam. Oke.